wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal dzalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Pemirsa yang berbahagia, selamat bertemu kembali bersama kami dalam program Lilik Quran bersama DN TV, dan alhamdulillah di studio kami telah hadir narasumber yaitu Teh Irma Mutia. Assalamualaikum Teh Irma. Waalaikumsalam Bu. Apa kabar Teh? Alhamdulillah baik, luar biasa. masih saum? Alhamdulillah, saya nggak batal. Nggak batal, hebat, luar biasa. Belum ya? Belum. Baik, kita akan berbicara masalah strategi pengolahan keuangan keluarga dalam menghadapi kebutuhan di bulan Ramadan. Nah ini, Teteh ini sebagai ibu rumah tangga tentu saja suka dipusingkan dengan urusan keuangan. Ya, sangat betul. Ya. Apalagi di bulan Ramadan ini pengeluaran keuangan lebih banyak ketimbang bulan-bulan yang biasa. Nah, yang pertama adalah strateginya harus bagaimana mengatur keuangan ini supaya tidak bobol, gitulah. Ya, silakan Teh gimana? Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Apa yang harus kita lakukan dalam menghadapi strategi keuangan ya? Tentunya kita nih ibu-ibu tuh sangat luar biasa. Di sisi lain kita seneng dong, karena bulan Ramadan itu bulan penuh berkah, banyak pahala, terus banyak sekali kegiatan-kegiatan yang bisa dilakukan. Ya kalau ibu-ibu kan biasanya ada tadarus, ikutan tadarus. Nah selain itu juga kita bagaimana mengefektifkan yang namanya pengeluaran. Nah biasanya kan kalau misalkan ibu-ibu ini, kalau misalkan apa yang harus kita lakukan, salah satunya panginten gitu ya. Kita itu harus membuat manajemen anggaran, mana yang memang prioritas, mana yang memang kebutuhan, dan mana yang memang itu hanya bisa dikeluarkan ketika keadaan darurat. Iya. Jadi kalau misalkan nih, biasanya kan kalau lamun Ramadan mah ya biasanya sok di aya-aya anu ge di aya-aya. Misalkan anu asana kita teh cukup makan teh coba tahu, tempe, sayur kangkung. Ramadan mah nggak begitu. Meningkat ya? Meningkat. Ada sayurnya, ada lauknya, ada gorengan, kolak, biji salak dan lain sebagainya. Tentunya itu kan kita yang ibu-ibu mah belum anak-anak mau jajan takjil ya gitu. Betul. Ya, alasannya, Bu aku nih udah puasa mau beli jajan takjil. Itu kan kalau misalkan si ibu nggak pinter mah nanti itu gimana? Pasti dia pusing. Nah maka kita harus membuat desain. Satu, desainnya kebutuhan yang pokok hari ini, menu harian sahur kita apa? Nah, sahur apa, terus juga buka apa gitu. Nah nanti iftar juga apa, nanti zakat seperti apa. Terus lagi yang satu lagi pasti kita juga dipusingkan yang namanya mau menghadapi lebaran. Nah itu kan susahnya. Susah. Yang ini uangnya tidak ada, betul. Keinginannya banyak. Itu bagaimana tuh? Ibuna riut sendiri. Nah, tengah-nyuknya ulah sampai kita di bulan Ramadan tuh kok cina bulan penuh berkah. Tetapi kalau jadi bekahnya boga hutang kayak itu kade Sopipe jadi ngagarendut gitunya. Nah, makanya yang harus kita bikin ancang-ancang itu dari awal. Sebelum Ramadan. Kalau misalkan kita jadi sudah ada program awal punya program apa saja awal supaya tidak kebobolan. Misalkan nih kita kan 12 bulan ya, meureun 12 bulan da urang mah teu gaji ka 13 ya. Jadi kita tuh 12 bulan. Nah, dari setiap penghasilan, misalkan penghasilan itu entah gaji atau jualan atau misalkan kita dapat sesuatu yang tiba-tiba, nah kita sisihkan untuk kegiatan di bulan Ramadan gitu. Jadi kalau misalkan kita nih gaji 100 juta, amin ya Allah, amin, gitu ya. Hebat ya 100 juta. Iya, tuh gaji 100 juta, jangan berangan-angan yang kecil ya. Iya betul, misalkan, nanti Allah ngasih 50 juta ya, 50 nanti, juta, betul. Kalau misalkan kita dikasih 100 juta per bulan, misalkan kita sisihkan nih, misalkan 25%-nya jadi 25 juta itu
Kan 25 juta bayangkan kalikan 12. 12. 11 ya, kalau 11 ya. Atau misalnya 10 we lah 10. 10. Jadi 250 juta. Kan bendubak libuk eta teh nya. Jadi kita tuh jadi dipasangnya tuh bukan di hari pas Ramadannya, tetapi kita disisihkan di setiap bulannya itu misalkan mau itu 200.000 atau 300.000. Nah, itu untuk apa? Nah, nanti keuangan itu buat yang namanya kebutuhan di bulan Ramadan. Baik, ini. Jadi membuat strategi supaya tidak terjadi kebobolan keuangan di bulan Ramadan itu harus dari awal. Berarti kita harus nabung ya, gitu. Nah, persoalannya begini. Orang itu jarang yang nabung seperti itu. Nah, kalau beda. Kalau perempuan itu harus punya pesak 3. Aduh. Waduh. Gitu. Jadi jangka dapur, jangka sora buat diri sendiri dan untuk kebutuhan yang lain. Dan biasanya perempuan itu pasti dia punya pesak 3. Karena untuk apa? Untuk mengatasi hal-hal yang akan datang. Biasanya perempuan itu lebih cerdas. Nah, kan dia kan sebagai manajerial dalam keluarga. Misalkan kalau kalau perempuannya biasanya begini. Kalau misalkan dia apapun ya, dia bisa mengelola dengan baik. Kalau misalkan dia punya uang 10.000, kumaha nih caranya 10.000 itu tuh cukup. Ya. Kan kalau bapak-bapak mah enggak, 10.000 teh cukup aja. Misalkan ngabaso mah, udah ngabaso habis. Perempuan mah enggak begitu. Tiba-tiba dia punya uang 10.000, kan bisa beli tempe sepapan ya, harganya 5.000. Beli lagi misalkan kecap yang 1.000, bisa bawang, beli bawang lagi ya, bawang merah, bawang putih, misalkan 3.000, kan itu masih ada penyedap. Sudah jadi yang namanya tempe orek. Beda lagi dengan laki-laki. Kalau laki-laki mah 10.000 udah beli bakso, udah selesai. Udah selesai. Tidak mau ribet laki-laki itu. Iya. Bedanya gitu. Itu kan bedanya. Nah, kalau perempuan itu selain memikirkan dirinya sendiri, dia memikirkan keluarganya. Luar biasa. Itu salah satunya. Jadi tidak makan sendiri ya. Dia tidak makan sendiri. Untuk keluarga. Makan untuk keluarga. Jadi kalau misalkan dia mau iftar tuh pasti dia nyari yang hemat, yang ekonomis, yang banyak. Nah, itu. Gitu. Yang penting warengnya enak. Gitu. Benar. Nah, ini di bulan Ramadan ini kan biasanya keuangan itu membengkak, tapi kan penghasilan tetap seperti itu. Nah, bagaimana caranya supaya menekan pengeluaran tapi tetap makan enjoy, makan enak dengan penghasilan tetap seperti itu? Nah, yang tadi itu harus berstrategi, nyari menu-menu yang sesuai dengan kebutuhan kantong. Nah, gitu. Biasanya kalau kita beli ayam, misalkan sekilo, kan kalau bulan Ramadan harganya tuh naik tuh. Kalau misalkan kita bikin opor ayam, misalkan, kan itu kebagiannya hiji ewang. Tapi kalau kita rubah menunya, dibikin katsu. Oh iya. Dipotong tipis-tipis, pakai apa itu? Kan itu jadi nambah. Jadi banyak. Jadi banyak. Gitu. Bener gitu. Iya. Jadi kalau misalkan hari ini nih, kalau bisa pisang goreng dapat 2, kan cuma dapat maka kita bikin apa? Maka bikin kok yang didadu dan lain sebagainya. Nah, itu strategi perempuan tuh harus sampai. Jadi bukan hanya strategi masalah keuangan, pengolahan makanan harus berstrategi. Betul. Karena kalau misalkan kita berstrategi dalam masalah makanan, menu dan baju pun, nah itu pun harus distrategikan. Oh, beli baju juga. Iya, harus. Ya kan kalau ibu-ibu mah bajunya halal lebring, ya itu mahal-mahal. Nggak mau yang murah-murah gitu. Sementara keuangan suami penghasilan tetap seperti tidak berubah karena sudah dicetak seperti itu. Nah, keinginannya lebih banyak kayak itu dari bulan biasa, termasuk untuk pembelian pengeluaran bukan hanya makanan, tapi ternyata kan sandang juga harus diperhatikan karena sudah budayanya. Nah, kalau terjadi ke Teh Irma semacam itu, bagaimana mengatur strategi keuangan supaya baju kabeli, dahar tetap nikmat, zakat bisa. Ini bagaimana nih? Gitu. Strateginya kalau misalkan nih, tadi kan sudah dari menu ya, maka kita meminimalisir yang namanya menu. Sekarang pakaian, apa yang harus kita beli? Nah, kalau menurut saya, pakaian itu mencari bahan yang bagus, harga yang murah.
Ada gitu? Banyak, banyak kata siapa, harus pilih-pilih. Karena apa? Kalau misalkan, kalau saya nih, jadi kalau perempuan itu sebelum membeli baju itu dia keliling dulu. Iya, betul. Keliling cari yang murah, mana yang sesuai bahannya, kualitasnya dan lain sebagainya. Dan itu biasanya ibu-ibu adalah orang yang pemburu diskon. Waduh. Jadi beli 1 dapat 2, ya, beli gitu. 2 dapat 4. Itu kalau ibu-ibu pasti cari dia pemburu diskon, dia pasti nyari. Walaupun harganya beda sedikit pasti pindah. Makanya harus hati-hati sama ibu-ibu ini. Gitu. Jadi kalau misalkan beli baju nih, cari pasti yang bahannya bagus, terus diskonnya yang sesuai dengan kantong. Dia pasti nyari yang kualitasnya bagus, tapi biasanya model nomor sekian. Model nomor sekian. Yang penting dia, kalau buat saya, nyaman, bahannya enak, dan bisa dipakai dan bisa tahan lama. Kalau misalkan walaupun murah, tapi hanya dipakai sebentar, itu pengeluaran itu pasti akan membengkak gitu. Nah, makanya cari yang kualitasnya bagus dan bisa awet gitu. Apalagi punya anak banyak, anak banyak Pak. Saya supaya gampang mah udah disamakan gitu. Diseragamkan beda. Ini kan suka begini ya. Kalau lebaran ini tetap budaya kita kan ganti baju. Apalagi dengan anggota keluarga yang lebih dari 3 itu kan agak kesulitan dengan keuangan yang minim itu seperti itu. Nah, untuk menghadapi keadaan semacam itu, tadi Mas sudah menjelaskan seperti tadi, tapi ada nggak strategi lain? Selain cari diskon atau yang murah gitu, supaya anak-anak tetap baju yang beli gitu, terus di bulan Syawal ini menjadi enjoy, tidak merasa murung karena tidak ganti baju gitu. Ada nggak cara lain selain itu gitu? Ada, menjahit baju. Iya benar. Ya, karena pernah saya alami hal itu. Jadi asalnya nggak bisa teh karena kebutuhannya, jadi maksakeun. Jadi meuli kaina. Jadi meuli kaina dibikin sendiri gitu. Akhirnya jadi bisa sendiri gitu. Terus kalau misalkan ini kan kita punya saudara dan lain sebagainya, ya kita bisa titipin ke saudara dengan harga yang cincai gitu ya. Jadi bisa baju kebeli dengan harga yang sesuai dan model yang kita inginkan kan ya gitu. Dan perempuan mah banyak jalan menuju lebaran gitu. Hebat, luar biasa gitu. Yeah. Itu. Gini, apa sih harapan dari seorang perempuan terhadap seorang suami di bulan Ramadan ini? Kalau saya, tiap suami itu tentunya berbeda. Suami saya dengan suami orang misalkan itu tentunya orang lain beda ya? Berbeda. Terus kebutuhannya pun berbeda. Nah, harapan saya kepada suami tidak menginginkan dia punya uang yang banyak. Luar biasa ini. Kalau buat saya pribadi, tetapi bagaimana dia bisa bertanggung jawab terhadap keluarganya. Nah itu. Memenuhi kebutuhan bukan berarti memenuhi kepuasan. Iya. Ya. Tapi bagaimana si suami itu bisa menjaga kita. Iya. Secara finansial, secara akidah, secara kesejahteraan juga, bagaimana suami itu bisa melindungi kita. Kalau misalkan kita nyaman, lebaran tanpa baju lebaran pun oke. Nah ini luar biasa ini. Karena buat saya, baju lebaran itu bukan hal yang utama. Dan saya itu ke anak-anak saya pun sudah dihembuskan isu dari sekarang gitu. Nggak ganti baju juga nggak apa-apa. Malahan ya udah Bu, nggak usah ganti baju juga nggak apa-apa gitu ya. Yang dulu masih bagus ya. Yang lama juga masih bagus. Akhirnya kan terus kadang saya suka punya prinsip ya, dibeli sebelum diminta. Nah ini bagus. Jadi ketika saya membelikan sesuatu yang tanpa diminta oleh mereka, kita sudah memenuhi keinginan. Jadi ketika dia tuh, kan saya udah dibeliin, jadi nggak perlu dibeliin lagi gitu. Nah, harapan saya terhadap suami saya, jadilah suami yang memang benar-benar mencintai keluarganya. Itu luar biasa. Mencintai keluarga bukan berarti karena uang itu bukan segalanya.
tetapi uang bisa mengubah segalanya. Nah, jadi cinta dan tanggung jawab seorang suami terhadap anak istri adalah lebih utama ketimbang uang. Iya, Ya, betul. karena banyak orang yang punya uang tidak punya cinta dan perasaan, akhirnya mereka jadi kacau rumah tangganya. Iya, betul. Baik, ini bagus sekali nih, cukup menarik terima. Nah, dalam pengolahan keuangan ini, yaitu kita sering terkena sanjungan ya, atau terkena masalah gitu. Karena bukan hanya kita harus membiayai keluarga, tapi kita juga harus memberikan orang lain dengan istilah THR. Biasanya kerabat yang dekat, adik, kakak, nenek, ibu, bapak, biasanya kan sudah menjadi kebiasaan di bulan Ramadan ini, apa yang menjelang tahun baru itu sudah THR. Jadi jadi babasaan, THR-nya mana? Nah, seperti itu. Nah, dengan keuangan yang kurang bagus, menghadapi hal semacam itu harus bagaimana? Kalau saya gini punya trik. Nah, Kalau misalkan ini banyak triknya Teh Irma nih. iya dong, Ini harus cerdik. harus diikuti trik-trik Teh Irma ini cukup hebat, saya luar biasa sekali ini menghadapi Jadi, keuangan keluarga. Kalau misalkan punya trik gini, ketika membagi THR itu bukan dalam bentuk uang. Oh iya. Jadi kan orang asumsinya Lebaran itu kasih uang THR. Iya. Ya itu kan. Saya rubah nih polanya, nggak perlu uang. Tetapi bagaimana misalkan kita bukan bikin sekreativitas mungkin. Kan sekarang kan kalau kita bisa lihat nih di Google misalkan ada permen dibentuk dan lain sebagainya dibikin yang lucu-lucu lah gitu, baru kita sampaikan gitu dalam bentuk bingkisan kecil yang manis. Nah, kalau untuk keluarga misalkan untuk bibi, untuk tante, untuk apamang, ibu dan lain sebagainya, kalau setiap saya belanja itu saya sisihkan. Misalkan, kan tidak hanya dalam bentuk uang ya, betul. karena biasanya saya itu kalau misalkan dalam keuangan kita sudah tidak fine-fine saja, tidak baik-baik saja, maka ketika saya belanja itu misalkan saya tuh butuh terigu itu sehari misalkan 2 kilo. Nah, saya sisihkan dari 2 kilo itu saya sisihkan dong setengah kilo. Nah, ya setiap belanja mau gula, mau apapun dan itu kalau misalkan dikumpulkan itu jadi banyak. Iya pasti atau sebulan. Jadi sebulan kan nggak kerasa ya. Iya. Misalkan gini, beli misalkan kita yang keringnya bisa lama misalkan. Beli yang namanya gula pasir gitu ya, atau misalkan garam, kan garam harganya 3.000. Oh saya nih punya keluarga misalkan 4 orang yang mau kita kasih misalkan, sisain aja itu. Di situ. Jadi pas di akhir itu kita udah nggak gunduk ya, guys, nggak gunduk. Tidak usah beli lagi. Nggak usah beli tinggal lagi. Tinggal ngolah yang itu tinggal dikasih. Gitu. Terus kita kemas secantik mungkin. Kan kadang sekarang mah ya bukan isi geningan ya, tapi bagaimana kemasan yang lebih bagus. Dan kalau menurut saya banyak hampers yang kita bisa gunakan dari bahan-bahan misalkan dari apapun, bisa dari dus bekas, dari apa di kreativitas, dan kita gampang, kita bisa lihat Google, bisa lihat IG dan lain sebagainya, itu akan muncul dengan sendiri. Yang penting lahir kreativitas. Nah, lahir kreativitas, satu kreativitas, dulur kebahagiaan, kita bahagia. Nah gitu. Itu hebatnya. Jadi kalau misalkan menurut saya ketika orang kebahagiaan itu kan bukan berarti isi, tetapi ketika kita mengeluarkan sesuatu terus orang lain itu tersenyum, itu sudah cukup luar, alhamdulillah. Luar biasanya Teh sudah Irma. Cukup. Orang tuh bakal seneng gitu. Jadi tidak hanya dalam bentuk nih saya ngasih uang 10 juta leheng gitu kan. Kita mah enggak ada. Bahagia dikasihnya. Bahagia gitu. Karena dia bingung 10 juta dipakai naon gitunya. Tapi kan kalau misalkan kita ngasih misalkan beras atau apa buat kehidupannya besok kan itu sangat tertolong. Gitu. Baik. Aduh, Teh Irma, hebat sekali nih trik-triknya. Jadi pemirsa yang bahagia, ini waktunya cukup mepet, jadi kita sudah dipisahkan dengan waktu. Terima kasih atas kehadirannya. Pemirsa yang bahagia, bahwa perlu dipahami di bulan Ramadan ini, anggaran itu lebih membengkak di bulan-bulan biasa. Makanya bagi ibu-ibu rumah tangga, karena hak penghasilan suami tetap seperti itu tidak bertambah, ini perlu ada trik-trik khusus yang seperti disampaikan oleh Teh Irma ini, bahwa hidup ini tidak selamanya bahagia dengan uang, tapi uang juga mampu membahagiakan hidup. Terima kasih.
atas segala perhatiannya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.